Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai students, apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Well, what's today's lesson? Ada yang bisa nebak gak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini, I'd like to give you a review. Review about what means? We are going to review about explanation text. Nah, the lesson that you studied last week. Masih ingat gak explanation text itu apa? Terus ciri-cirinya apa enggak? Oke, let's flashback. Nah, tahu kan explanation itu apa? Yep, explanation adalah penjelasan. Terus penjelasan itu apa? Penjelasan adalah kegiatan memaparkan pernyataan-pernyataan untuk menerangkan suatu hal supaya jelas. Nah, hal apa aja sih yang bisa diterangkan dalam teks eksplanasi itu? Nah, tergantung dari purpose-nya. Masih ingat gak purpose-nya apa? Jenis teks eksplanasi ini digunakan untuk menerangkan mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi atau bagaimana suatu hal dibuat. Contoh, bisa mengenai fenomena alam, fenomena budaya, atau bahkan fenomena sosial. Jadi jelas ya, the purpose of explanation text is to explain why or how something happens or how something is made. Supaya kalian bisa membedakan teks eksplanasi dari teks lainnya, kalian harus tahu nih ciri-ciri explanation text ini apa. Apa aja, ayo. Let's find out. How does rain happen? Rain is the primary source of fresh water for most areas of the world. It is also providing suitable conditions for diverse ecosystems. In addition, rainwater is also for hydroelectric power as well as plants and crop irrigations. Rain provides us life. However, how does rain happen? The phenomenon of rain is actually a water cycle. The concept of the water cycle involves the sun heating the Earth's surface water and causing the surface water to evaporate. The water vapor then rises into the Earth's atmosphere. The water in the atmosphere cools and condenses into liquid droplets. The droplets grow until they are heavy and fall to the earth. When the droplets fall to the earth, it is called rain. The rain can be in the form of water or snow. However, not all rain reaches the surface. Some evaporates while falling through the dry air. This is called virga, a phenomenon which is often seen in hot, dry, desert regions. Nah, tadi itu teksnya berisi tentang apa sih? Teks tadi menceritakan tentang bagaimana terjadinya hujan. Gimana? Udah bisa nebak belum ciri-ciri explanation text? Oke. Jadi, yang pertama, explanation text itu harus dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana suatu terbentuk. Misalnya, harus bisa menjawab pertanyaan, how do we get sleepy? Atau, how do we breathe? Atau bahkan judul yang tadi ya, how does rain happen? Kemudian yang kedua, fokus dari explanation text ini bukan pada benda atau orangnya, tetapi fokus pada kejadian atau peristiwa yang dimaksud. Gitu. Jadi kalau pada teks tadi itu, teksnya fokusnya pada bagaimana terjadinya hujan, bukan fokus pada air hujannya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, teks eksplanasi ini menyampaikan sebuah informasi berdasarkan fakta dan sifatnya nyata. Contohnya, how flood happens. Now, how about the structure? Nah, coba kita lihat. Explanation text ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu dinamakan dengan general statement. Nah, pada bagian ini yang dijelaskan adalah informasi umum, perkenalan atas hal yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Kemudian, paragraf yang kedua adalah sequence of explanations or sequence of events, yaitu deretan penjelas. Pada bagian sequence of explanation ini, kita bisa menjabarkan jawaban atas pertanyaan why and how.
Dan disinilah kita menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu hal terjadi atau terbentuk. Kemudian yang ketiga adalah closing atau conclusion. Nah, karena dia conclusion berarti isinya adalah kesimpulan, tetapi sifatnya opsional atau tidak wajib. Jadi sebenarnya teks eksplanasi ini bisa diakhiri hanya dengan ini paragraf yang kedua, yaitu sequence of explanation. Nah, sekarang kita bahas the difference atau perbedaan antara procedure text dan explanation text. Kenapa harus dibedakan dengan procedure text? Karena kalau dilihat dari tujuannya, dia sama-sama membuat sesuatu. Tapi coba kalian ingat-ingat lagi. Kalian ingat gak materi tentang explanation text di kelas 9 dulu? Let's recall your memory and find the differences between explanation text and procedure text. Nah, anak-anak, explanation dan procedure text sebenarnya adalah dia keduanya itu sama-sama memiliki bagian yang berisi tahapan terjadinya sesuatu. Seperti yang tadi Miss bilang. Tetapi kedua teks tersebut memiliki 3 perbedaan yang mendasar. Apa aja? Yang pertama adalah tujuannya. Nah, tujuannya ya, kita lihat contoh teks berikut ini. Coba ini teks apa? Explanation text atau procedure text? Nah, kalau dilihat dari structure text-nya, ini kita bisa tahu dong, ini namanya apa? Yap, explanation text. Karena teks ini menjelaskan bagaimana coklat dibuat. Namun, apakah setelah membaca ini terus si pembaca diharapkan mampu membuat coklat? Tidak, teks ini sekedar menjelaskan tahapan pengolahan biji coklat. Ya, karena judulnya pun How is Chocolate Made? Gitu. Nah, sekarang kita lihat teks yang berikut ini. Kita bedakan ya. Nah, kalau yang ini udah jelas procedure text. Teks yang ini cuman ngasih tahu kalian cara-cara membuat kue yang berbahan dasar coklat. Karena ini kalau ada judulnya ini How to make a chocolate cake gitu. Berarti tujuannya jelas ya. Tujuannya setelah membaca ini kalian diharapkan bisa bikin sendiri makanan ini karena sudah dijelaskan cara-caranya gitu. Ya, berarti jelas perbedaan yang pertama adalah tujuannya. Jadi explanation text menjabarkan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi dan bagaimana sesuatu dibuat. Kalau procedure text itu memberitahukan saja langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Itu. Nah, sekarang perbedaan yang mendasar kedua apa? Perbedaan yang kedua adalah dari segi tahapannya. Nah, tahapannya berarti kita akan berbicara tentang struktur teksnya. Gitu ya. Coba kita lihat. Jadi di sini perbedaan berikutnya adalah tahapannya kan tadi yang setelah seperti Miss sebutkan di awal. Kalau kita lihat tahapan pembuatan teks eksplanasi ini diawali dengan nih, yang pertama general statement. Kemudian diikuti oleh general statement ini berisi tentang apa? Berisi tentang peristiwa yang akan dijelaskan karena dia bentuknya adalah pernyataan umum gitu. Kemudian yang kedua adalah sequence of explanation atau deretan penjelas yang menjelaskan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah closing yang sifatnya optional atau tidak wajib gitu. Itu struktur dari atau tahapan pembuatan explanation text. Kemudian kalau yang procedure text ini sudah jelas berbeda dengan yang tadi. Nah, ini mohon maaf, harusnya di sini ada statement of goals ya. Di sini ada statement of goals dulu, kemudian diikuti oleh materials, kemudian ini steps gitu. Jadi di sini ada materials atau bahan, alat yang dibutuhkan, kemudian ada langkah-langkahnya apa
gitu. Jadi jelas ya, dari struktur teksnya pun keduanya sangat berbeda. Ya, kalau tadi explanation text itu ada mengandung 3 hal. Yang pertama adalah general statement, sequence of explanation, dan yang ketiga adalah closing. Kemudian procedure text adalah statement of goals, materials, dan steps. Oke, itu tadi. Nah, sekarang perbedaan mendasar yang ketiga itu adalah dari segi bahasanya. Nah, bahasanya pun mempengaruhi. Coba kita bandingkan explanation text dan procedure text. Kalau dilihat dari bahasanya, ini yang si explanation text ini dia menggunakan full sentences. Coba lihat. Nih, ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya gitu. Karena dia harus menjelaskan how something is made. Sementara yang procedure text ini didominasi oleh nih namanya kalimat perintah karena diawali dengan verb. Walaupun di depannya ada kata first, tapi first itu adalah sequencing word. Jadi tetap saja yang apa namanya? Yang diambil adalah yang verbnya itu jadi diawali oleh verb, makanya dia disebut dengan kalimat perintah atau imperative sentence karena menunjukkan how to do something gitu. Udah jelas ya? Nah, yuk kita review lagi untuk bahasa. Jadi explanation text dia menggunakan kalimat lengkap, sedangkan procedure text itu kalimat perintah yang diawali dengan verb gitu atau kata kerja. Nah, itu tadi review tentang explanation text. Semoga dengan mempelajari explanation text ini dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita, kemudian pada akhirnya kita bisa memahami bagaimana sesuatu terjadi, kemudian pada akhirnya kita dapat menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Sang Holik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Amin, amin, amin. Nah, sekarang mari kita ucapkan hamdalah atas pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, that's it from me. Itu aja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. See you again next time. Bye-bye.